Hanya karena anaknya menangis saat buang air kecil di celana, seorang ayah di Padang Panjang, Sumatera Barat tega menganiaya anaknya yang berusia 3 tahun. Korban tewas usai luka memar di sejumlah bagian tubuhnya setelah dipukul hingga terpental dan terbentur tembok. Seorang ayah bernama Irwan Sugianto, warga Koto Panjang, Kota Padang, Sumatera Barat, tega menganiaya anak bungsunya yang masih berumur 3 tahun hingga tewas hanya karena anaknya buang air kecil di celana. Perbuatan sadis ini berawal saat pelaku tengah tidur siang di rumah kontrakannya. Saat itu korban menangis karena buang air kecil di celana. Tangisan korban membuat pelaku terganggu. Pelaku yang kesal langsung memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali hingga korban terpental, membentur tembok dan tak sadarkan diri. Mengetahui korban tak sadarkan diri, pelaku langsung menggendong anaknya dan menyerahkan ke kakak iparnya. Dan pelaku keluar rumah seperti tidak ada kejadian apa-apa. Warga yang mengetahui kondisi bocah semakin parah yang disertai muntah-muntah, membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, namun tidak berlangsung lama korban meninggal dunia. Anak yang mana dipukulin? Itu juga, Pak. Apanya dipukul itu? Pipinya, Pak. Gara-gara apa? Berisik, Pak. Berisik? Ya, Pak. Pelaku diamankan polisi setelah mendapat laporan warga karena korban meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kedua mata, dagu dan punggung akibat pukulan. Jadi pengakuannya, ketika kita menanyakan keterangan tersangka mengemukakan bahwa karena pipis dalam celana. Apa yang dilakukan terhadap korban waktu itu, Bang? Jadi dapat saya jelaskan menurut keterangan tersangka memukul punggung sebanyak 3 kali terhadap korban, kemudian korban terpental dan kepalanya terbentur ke tembok. Pelaku yang juga residivis kasus pencurian ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Sementara itu di Bengkulu, seorang ibu tega menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Penganiayaan dilakukan hanya karena kesal anaknya tidak berhenti menangis. Polisi menangkap seorang ibu di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu karena menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Ibu berusia 22 tahun ini langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan kondisi jenazah seorang anak yang meninggal dunia dengan sejumlah luka lebam di bagian kepala. Menurut polisi, kronologi kejadian bermula saat korban meminta uang untuk jajan, namun tidak diberikan karena tidak punya uang. Anaknya juga sempat melemparkan kardus karena marah tidak diambilkan makanan oleh pelaku. Korban yang masih kecil pun menangis hingga membuat pelaku emosi. Seketika langsung diambilnya rambutnya, dijambak dan langsung diantuk-antukkan ke dinding sampai 3 kali. Lalu anaknya jatuh dan tidak sadar diri, entah saat itu sudah meninggal dunia atau pingsan. Dan saat itu juga sama ibunya masih dihajar, sama ibunya diangkat, ditaruh di ujung tempat kamar tadi, hanya dialasi dengan bantal saja dan ditinggal pergi sama ibunya. Dan dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dan saat ditemukan warga sudah dalam keadaan sudah dikerumuni dengan semut dan sudah tidak bernyawa lagi. Menurut keterangan warga, pelaku adalah warga Kabupaten Lebong yang baru tinggal di Kecamatan Napal Putih bersama anak dan suami barunya. Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sementara pelaku adalah ibu rumah tangga. Gara-gara sakit hati karena suaminya, seorang ibu di Lebak, Banten tega menganiaya bayi yang baru saja dilahirkan. Pelaku telah ditangkap polisi dan mengakui semua perbuatannya. Bayi yang baru berusia 2 minggu ini dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Pelaku bahkan merekam sendiri aksinya dengan video di telepon genggam. Berbekal video yang beredar viral, jajaran Polres Lebak mengamankan pelaku di sebuah hotel di Serang, Banten. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku menganiaya buah hatinya karena emosi dan kesal akibat kerap cekcok dengan suaminya yang jarang pulang ke rumah.
Pelaku dikenal sebagai pribadi tertutup. Namun tetangga mengaku kerap mendengar pelaku dan suaminya cekcok. Dari awalnya juga kami nggak mengetahui sama sekali. Taunya setelah video itu viral. Nah, kejadiannya sendiri juga kami nggak mengetahui. Jangankan untuk istilahnya perlakuan si putri-putri itu, tinggal di sini juga melapor juga enggak. Jadi statusnya bukan warga saya. Pelaku dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak oleh orang tua juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban dianiaya ayah kandungnya. Akibatnya korban luka lebam di kedua tangan dan juga kaki. Beginilah video amatir yang sempat merekam aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ayah berinisial DS 36 tahun terhadap putri kandungnya S 10 tahun warga Kecamatan Indihang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam video terlihat korban dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri dengan cara dicubit dan dipukul hingga mengalami luka lebam pada bagian kedua kaki dan tangannya. Mengetahui kejadian yang dialami oleh korban, ibu tiri korban melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil visum korban. Dari korban yang didampingi oleh ibu tirinya, kemudian yang diduga ada kekerasan terhadap korban, yaitu anak kecil, yang diduga dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Selanjutnya kami masih menunggu hasil visum, kemudian sudah dimintakan visum, kemudian kami akan memeriksa beberapa saksi. Sementara kondisi korban mengalami gangguan psikis dan luka-luka lebam pada bagian tubuhnya akibat pukulan ayahnya. Seorang ayah di Bogor, Jawa Barat menganiaya anak kandung dan anak tirinya selama 7 tahun. Pelaku berdalih ingin mendidik anaknya agar disiplin, namun justru membuat 4 anaknya trauma. Inilah Ahmad Febi, seorang suami yang ditangkap aparat Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota karena kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pria 38 tahun ini dilaporkan istrinya sendiri lantaran menganiaya 1 anak kandung dan 3 anak tirinya. Ironisnya kekerasan yang dialami 4 korban sudah berlangsung selama 7 tahun. Pelaku yang bekerja sebagai terapis pijat online ini mengaku depresi lantaran menganggur sejak pandemi. Selain itu dirinya ingin mendidik anaknya agar disiplin. Memberikan efek jerah buat anak, untuk caranya menakut-nakuti sebenarnya gitu. Nggak ada niatan orang tua saya sebagai orang tua. Oh enggak, anak-anakmu sekarang ketakutan, trauma, nggak mau ketemu sama kamu. Kemarin saya tanya yang paling kecil, anakmu sendiri mau ketemu papa, nggak mau. Iya. Saya nggak mau. Kadang-kadang saya tuh emosionalnya meledak-ledak gitu Pak. Anak kamu pernah bilang ampun ke kamu? Bilang ampun. Ketika kamu lakukan kekerasan? Ada Pak, sudah ada. Penganiayaan yang dialami 4 anak ini hanya dipicu permasalahan sepele seperti tidak menutup pagar rumah dengan rapat. Korban awalnya dimarahi dan jika mengulang kesalahan yang sama langsung dianiaya menggunakan martil hingga kunci Inggris. Selain itu korban kembali dianiaya jika tidak melaksanakan perintah pelaku dengan tepat seperti membeli nasi goreng yang seharusnya tidak pedas namun korban membelikan yang banyak sambal. Ibu korban awalnya tahu penganiayaan ini, namun karena melihat anaknya ketakutan dan trauma mendalam, akhirnya memilih melaporkan pelaku ke polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti palu dan kunci Inggris yang digunakan untuk menganiaya 4 anaknya. Dan akibat penganiayaan ini, salah satu korban bahkan terluka dan ada yang memilih tinggal bersama neneknya karena trauma. Semuanya mengalami kekerasan 4-4-nya, baik kekerasan secara fisik maupun juga kekerasan secara psikis ya, itu terjadi kepada semuanya. Nah, kita tahu tadi, udah kita wawancara bahwa anak-anaknya ini bahkan ya mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah dan segala macam, tapi masih dilakukan kekerasan. Ya anak-anaknya yang nyapu, anak-anaknya yang nyuci, masak, nyetrika, semua. Dan itu berbagi antara yang nomor 3 dan nomor 4. Seperti itu, bahkan kalau keluar rumah pun harus pakai jaket dan harus pakai topi. Atas perbuatan kejamnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor Kota. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun.
Seorang pria di Tangerang Selatan, Banten tega merekam penganiayaan terhadap anak kandungnya. Pelaku cemburu usai berpisah dengan istrinya karena anak sering berkomunikasi dengan ibunya yang bekerja di Malaysia. Viral di berbagai media, seorang anak kecil cantik dianiaya seorang pria dewasa yang diduga ayah kandungnya. Pria tersebut bernama Wahyu Handoko. Terlihat Wahyu memukuli anak perempuannya yang baru berusia 5 tahun. Sang anak hanya bisa pasrah saat dianiaya oleh bapaknya. Terdengar dengan jelas cacian dengan bahasa kasar yang dituju pada ibunya melalui video call. Kurang dari 3 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap Wahyu Handoko di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Wahyu tega menganiaya anaknya ini lantaran usai dirinya berpisah dengan istrinya, sang anak seringkali berkomunikasi dengan ibunya yang bekerja di Malaysia. Parahnya lagi, aksi penganiayaan ternyata telah dilakukan pelaku secara berkali-kali dan selalu merekam perbuatan kejinya tersebut. Sang ibu juga sempat memohon bantuan pada masyarakat yang membaca postingannya di media sosial miliknya agar dapat menolong putrinya yang kerap dianiaya oleh Wahyu. Tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan Satreskrim Polres Tangerang Selatan, kemudian berkaitan dengan korban, usia korban baru 5 tahun dan sekarang dalam proses mitigasi terhadap traumanya. Kami bekerja sama dengan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, kemudian dari Kodim 0506, sehingga saat ini si anak alhamdulillah kondisinya sudah mau berkomunikasi. Wahyu dan putrinya hanya tinggal berdua di salah satu kamar indekos. Mungkin pelaku yang diduga pelakunya, yang pertama dia tidak izin ataupun tidak ada laporan kedatangannya sama pihak RT dan RW. Detailnya saya kurang tahu, tapi infonya yang tadi saya dapat bahwa dia tinggal berdua. Saat ini kondisi sang anak sudah mulai membaik dan masih di Mapolres Tangerang Selatan karena keluarga belum diketahui keberadaannya. Sementara itu pelaku pun kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tangerang Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.